Dalam hal ini, rate of return digunakan untuk memperkirakan keuntungan yang didapat. Yang kedua, di perusahaan, rate of return digunakan untuk menganalisa kinerja atau tingkat pertumbuhan finansial pada perusahaan tersebut. Dalam penganggaran modal sebuah perusahaan, rate of return akan membantu dalam membandingkan tingkat pengembalian untuk memilih dan menentukan proyek mana yang diperkirakan lebih menguntungkan. Dalam investasi, kena pajak, investor umumnya akan mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan melakukan perhitungan tingkat pengembalian setelah pajak. Pada permainan poker, rate of return sering digunakan untuk menganalisa kinerja lawan pemain. Adapun faktor yang mempengaruhi rate of return. Rate of return memiliki faktor yang mempengaruhi pengembalian sebelum perhitungan terakhir dilakukan. Antara lain, yang pertama itu ada jumlah pembelian saham. Faktor pertama yang mempengaruhi rate of return adalah jumlah saham yang dibeli. Hal ini dikarenakan akan berpengaruh pada jumlah koin dan nilai awal saham tersebut. Nilai awal ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan akhir. Yang kedua, nilai awal dan harga selanjutnya. Nilai awal dan harga pembelian saham juga menjadi faktor yang mempengaruhi rate of return. Adapun contoh permasalahannya yaitu bila seseorang membeli 100 lembar saham dengan harga awal 10, maka nilai awalnya menjadi 100 lembar dikali 10, maka hasilnya 1000. Nilai awal ini nantinya akan digunakan dalam pembagi rumus di rate of return sehingga besar pengaruhnya. Namun, hal ini tidak berlaku jika nilai awalnya 0 karena tidak akan ada pengembalian yang dapat dihitung karena jumlahnya akan tetap 0. Yang ketiga, dividen tunai. Biasanya pemegang saham akan mengumpulkan dividen tunai per sahamnya untuk mendapatkan nilai akhir yang lebih menguntungkan. Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian akibat harga saham yang per poinnya selalu mengalami penurunan. Yang keempat, Halo teman-teman, perkenalkan saya Rio Dr. Pamungkas akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam rate of return. Rate of return tersedia dalam berbagai macam sebagai berikut. Yang pertama ada average rate of return. Rate of return yang ini merupakan metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antar keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba, baik diperhitungkan dengan nilai investasi maupun dengan rata-rata investasi. Dan yang kedua adalah internal rate of return. Internal rate of return merupakan tingkat diskonto yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan nilai investasi diskon. Tingkat diskonto yang menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0. Kesuksesan tahap bisnis bergantung pada seberapa baik perusahaan memberikan pelatihan kerja yang baik bagi karyawan agar terampil dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan kata lain, tahap ini bergantung pada seluruh karyawan perusahaan. Jojo Payroll hadir untuk memberikan kemudahan bagi Anda dalam mengelola payroll secara digital. Dengan aplikasi Jojo Payroll, Anda dapat menghitung payroll secara otomatis sesuai dengan kebijakan perburuhan Indonesia. Anda juga dapat mengintegrasikan payroll dengan pajak pribadi, asuransi, tunjangan, dan reimbursement. Halo, Assalamualaikum.
Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rate of return analysis yang akan dijelaskan oleh Indriati Arisa dan Rio Catur Pamungkas. Selamat menyaksikan. Konten yang akan kami sajikan yaitu yang pertama ada tingkat pengembalian, yang kedua ada metode untuk menentukan ROR atau rate of return, yang ketiga ada analisis tambahan, yang keempat ada alternatif saling eksklusif. Adapun definisi dari tingkat pengembalian, definisinya yaitu metode persentase relatif yang mengukur hasil sebagai persentase investasi selama umur proyek. Istilah lain dapat digunakan termasuk hasil, tingkat pengembalian internal, dan efisiensi modal marginal. Adapun contoh dari arti tingkat pengembalian. Pada tahun 1970, ketika Walmart Stores Public investasi 100 saham berharga $1.650, investasi itu akan bernilai $12.283.904 pada tanggal 31 Januari 2022. Maka, berapa tingkat pengembalian investasi itu? Maka solusinya itu adalah di mana P sama dengan $1.650 dan F adalah $12.283.904 dan N-nya itu adalah 32. Lalu kita di sini mencari I-nya yaitu investasinya dan didapatkan hasil 32,13% dan dapat dikatakan sebagai rate of return. Di sini ada studi kasus. Misalkan Anda menginvestasikan jumlah itu, yaitu $1.650 di rekening tabungan sebesar 6% per tahun. Maka Anda hanya bisa memiliki $10.648 pada Januari 2002. Maka, apa maksud dari bunga 6% ini? Ini adalah biaya peluang Anda jika memasukkan uang ke rekening tabungan adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan saat itu. Jadi, pada tahun 1970, selama Anda memperoleh bunga lebih dari 6% dalam investasi lain, Anda akan mengambil investasi itu. Oleh karena itu, 6% itu dipandang sebagai tingkat pengembalian minimum yang menarik atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Jadi, Anda bisa menerapkan aturan keputusan berikut ini untuk melihat apakah investasi yang diajukan bagus. Dan dapat dikatakan rate of return 32,13% lebih besar dari MARR atau MAR atau yang dapat disebut dengan minimum attractive rate of return. Jadi, mengapa ukuran ROR begitu populer? Yang pertama, proyek ini akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi sebesar 15%. Yang kedua, proyek ini akan menghasilkan surplus bersih sebesar $10.000 dalam NPW. Maka pernyataan mana yang lebih mudah dipahami? Pengembalian investasi. Definisi pertama, tingkat pengembalian ROR atau rate of return didefinisikan sebagai tingkat bunga yang diperoleh dari saldo pinjaman angsuran yang belum dibayar. Contohnya adalah bank meminjam $10.000 dan menerima pembayaran tahunan sebesar $4.021 selama 3 tahun. Maka didapatkan hasil 10%.
maka bank tersebut dikatakan memperoleh pengembalian 10% atas pinjamannya sebesar $10.000. Adapun perhitungan saldo pinjaman sebagai berikut, yang dimana pengembalian 10% dari jumlah yang masih beredar di awal tahun, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tingkat pengembalian. Definisi yang kedua yaitu tingkat pengembalian ROR atau Rate of Return adalah tingkat bunga impas I yang menyamakan nilai saat ini dari arus kas keluar proyek dengan nilai saat ini dari arus masuk kasnya. Hubungan matematika dapat dilihat pada rumus di bawah ini, yang dimana I adalah sebuah proyek adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang, nilai masa depan, dan nilai tahunan nilai seluruh rangkaian arus kas menjadi 0. Untuk mempertimbangkan kembali transaksi pinjaman, dapat dilihat perhitungan di bawah ini. Definisi yang ketiga yaitu pengembalian modal yang diinvestasikan. Pengembalian modal yang diinvestasikan didefinisikan sebagai tingkat bunga yang diperoleh dari saldo proyek investasi yang belum dipulihkan. Ini umumnya dikenal sebagai tingkat pengembalian internal atau IRR. Adapun contoh dari pengembalian modal yang diinvestasikan yaitu sebuah perusahaan menginvestasikan $10.000 di komputer dan menghasilkan penghematan tenaga kerja tahunan yang setara dengan $4.021 selama 3 tahun. Perusahaan dikatakan memperoleh pengembalian 10% atas investasi $10.000. Adapun tabel dari saldo proyek, maka dapat kita lihat bahwa 10% diperoleh atau dibebankan pada $10.000 selama tahun pertama, 10% diperoleh dari $6.979 selama tahun kedua, dan 10% diperoleh dari $3.656 selama tahun ketiga. Atau perusahaan memperoleh tingkat pengembalian 10% atas dana yang tetap diinvestasikan secara internal dalam proyek karenanya IRR. Adapun metode untuk menemukan tingkat pengembalian. Yang pertama, metode solusi langsung. Yang kedua, ada metode uji coba dan kesalahan. Yang ketiga, ada menggunakan perintah keuangan Excel. Contoh 7.2 menemukan I dengan solusi langsung 2 aliran dan 2 periode. Pada tahun 0, proyek pertama minus $3.000, proyek yang kedua ada minus $2.000. Pada tahun pertama, proyek pertamanya 0, proyek keduanya $1.300. Pada tahun kedua, proyek pertamanya 0 dan proyek keduanya $1.500. Pada tahun ketiga, proyek pertamanya 0. Pada tahun keempat, proyek pertamanya $4.500. Untuk solusinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk proyek pertama yaitu 10,67% dan untuk proyek yang kedua yaitu 25%. Cara menemukan I dengan uji coba dan error dapat dilihat pada tabel berikut.
Solusinya sebagai berikut. Setelah kita melewati step 1, step 2, step 3, dan step 4, maka didapatkan hasil yaitu 17,45%. Untuk menemukan tingkat pengembalian unggul dengan metode Excel, maka didapatkan hasil IRR-nya adalah 44%. Aturan keputusan dasar. If ROR lebih besar MARR dapat diterima. Aturan ini tidak berlaku untuk situasi di mana investasi memiliki beberapa tingkat pengembalian. Investasi sederhana versus tidak sederhana. Yang pertama, investasi sederhana. Investasi di mana arus kas awal negatif dan hanya satu tanda perubahan yang terjadi dalam rangkaian arus kas bersih, tingkat pengembalian yang unik. Yang kedua, investasi tidak sederhana. Investasi di mana arus kas awal negatif dan lebih dari satu tanda perubahan terjadi dalam rangkaian arus kas bersih kemungkinan memiliki lebih dari satu tingkat pengembalian. Catatan, kami mengabaikan arus kas nol dalam menentukan perubahan. Klasifikasi investasi. Pertama, investasi sederhana konvensional. Definisinya adalah arus kas awal negatif dan hanya satu perubahan tanda yang terjadi dalam rangkaian arus kas bersih. Contoh, minus $100, $250, $300, ROR yang unik. Non-simple, non-konvensional investasi. Definisinya arus kas awal negatif tetapi lebih dari satu tanda perubahan dalam rangkaian arus kas yang tersisa. Contohnya minus $100, $300, minus 120, minus plus minus. ROR kemungkinan beberapa ROR. Klasifikasi investasi. Proyek A adalah investasi sederhana, proyek B adalah investasi yang tidak sederhana, dan proyek C adalah arus kas pinjaman sederhana. Berikut adalah aturan pemilihan proyek di bawah kriteria IRR. Yang pertama ada single project dan yang kedua adalah mutually exclusive project. Aturan keputusan untuk investasi sederhana. A. Unit ROR, IRR sama dengan I. Decision rule. If IRR lebih besar dari MARR, except if IRR sama dengan MARR, indifferent. If IRR lebih kecil dari MARR, reject. Aturan keputusan untuk investasi tidak sederhana. Kemungkinan beberapa ROR. Jika plot PW terlihat seperti ini, maka IRR sama dengan I. Jika IRR lebih besar dari MARR diterima. Jika plot PW terlihat seperti ini, kemudian IRR sama dengan 1, tidak sama dengan 1. Temukan IRR yang sebenarnya dengan menggunakan prosedur di lampiran 7A atau abaikan metode IRR dan gunakan metode PW.
Masalah keputusan investasi pemrosesan gambar turbo sebagai berikut. Menghitung I kali S. Let X sama dengan 1 per 1 tambah I. Dan PW sama dengan minus $1.000 tambah $2.300 per 1 tambah I dikurang $1.320 per 1 tambah I kuadrat, yang hasilnya adalah 0. Memecahkan nilai X. X sama dengan 10/11 atau X sama dengan 10/12. Memecahkan I adalah 10% atau 20%. Berikut adalah plot NPW untuk investasi tidak sederhana dengan tingkat pengembalian berganda. Uang tunai yang dipinjam dilepaskan dari proyek diasumsikan dapatkan tingkat bunga yang sama melalui investasi eksternal, seperti uang yang tetap diinvestasikan secara internal. Masalah konseptual. Dapatkah perusahaan menginvestasikan uang yang dikeluarkan dari proyek sebesar 20% secara eksternal di periode 1? Pertama, jika MARR perusahaan tepat 20%, jawabannya adalah ya, karena ini mewakili tingkat di mana perusahaan selalu dapat menginvestasikan uang dalam kumpulan investasinya. Kemudian 20% juga merupakan IRR sejati untuk proyek tersebut. Misalkan MARR perusahaan adalah 15% bukan 20%, asumsi yang digunakan untuk menghitung I sudah tidak valid. Untuk menghitung I, kami mengasumsikan bahwa semua kas yang dikeluarkan dari proyek dapat diinvestasikan di I, bukan di MARR. Kesimpulannya adalah baik 10% maupun 20% bukanlah IRR sejati, karena MARR perusahaan adalah 15%. Bagaimana melanjutkannya? Alternatif 1, jika Anda menemukan beberapa tingkat pengembalian, tinggalkan analisis IRR dan gunakan kriteria PW. MARR sama dengan 15%, PW 15% sama dengan minus $1.000 ditambah $2.300, kurung buka P per F, 15%, 1, yang hasilnya adalah $1.89 lebih besar daripada 0. Alternatif 2, jika Anda ingin menemukan tingkat pengembalian yang sebenarnya atau laba atas modal yang diinvestasikan untuk proyek, ikuti prosedur yang diuraikan dalam bab 7A. Contohnya, investasi dana Anda dalam pembelian dan pengoperasian tempat parkir sedang dipertimbangkan. Ini membutuhkan $50.000 untuk tanah dan $5.000 untuk membangun. Biaya operasional dan biaya lainnya diperkirakan sebagai $12.500 per tahun dan pendapatan sebagai $20.000 per tahun. Berapa tingkat pengembalian prospektif atas investasi ini jika Anda berencana untuk mengoperasikannya tanpa batas waktu? Initial investment $50.000 ditambah $5.000 sama dengan $55.000. Net income $20.000 dikurang $12.500 sama dengan $7.500. You expect the business to go on forever. P sama dengan A per I, rate of return sama dengan $7.500 dibagi $55.000, yang hasilnya adalah 13,6% per tahun.
Asumsikan bahwa tempat parkir dioperasikan selama 4 tahun dengan pendapatan dan pengeluaran berikut dan tanahnya dijual sebesar $66.000. Berikut adalah solusi dan rumus perhitungannya, yang hasilnya adalah 18,2%. Ringkasan. Yang pertama, tingkat pengembalian ROR adalah tingkat bunga yang diperoleh dari saldo proyek yang belum dipulihkan sedemikian rupa sehingga penerimaan kas investasi membuat saldo proyek terminal sama dengan 0. Yang kedua, tingkat pengembalian adalah ukuran profitabilitas proyek yang akrab dan dapat dipahami secara intuitif, yang lebih disukai oleh banyak manajer daripada NPW atau ukuran kesetaraan lainnya. Yang ketiga, secara matematis kita dapat menentukan tingkat pengembalian untuk rangkaian arus kas proyek tertentu dengan menempatkan tingkat bunga yang menyamakan kekayaan bersih arus kasnya menjadi 0. Suku bunga impas ini dilambangkan dengan simbol I. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas. Terima kasih.